Shalom, jemaat ngaji Tuhan, mari rekan Buman sepekan, Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya dan Lomba Memperingati Kemerdekaan Indonesia, Minggu 18 Agustus 2024, jam 10 pagi, akan diadakan oleh Ibu Gembala. Ibadah Doa Malam, Kamis 15 Agustus 2024, jam 7 malam, akan diadakan oleh Ibu Yohana Hermin. Ibadah Yud dan Lomba Memperingati Kemerdekaan Indonesia, Sabtu 17 Agustus 2024, jam 7 malam, akan dilakukan oleh Saudari Michelle Febriana. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang akan sekolah Minggu pukul 11 siang. Persembahan Gereja Neokonia, PCA, Dana OVO Shopee dengan nomor saudara atas nama Samuel Libowo, perpuluhan dapat melalui JA di nomor saudara atas nama Samuel Libowo. Subscribe channel YouTube GBS Kapernaum untuk dapat melihat video pada raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk dapat mengetahui informasi seputar gereja. Kami, segenap jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berlantai minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu doa Islam, dapat kami formuli pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu doa akan dapat mencoba kembali nomor 0838 579 330 10. Sekian pemahaman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Kok serasa sepi sekali ya? Padahal ada 1000 orang yang datang. OTW, naik helikopter. Oke, kita akan mulai ibadah pada siang hari ini. Sebelum kita mulai bersama-sama kita tundukkan kepala kita, bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu pada pagi hari yang indah ini, karena kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat untuk bersama-sama untuk beribadah, untuk memuji menaikkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sertai ibadah ini dari awal dengan akhirnya. Bila sekali pujian yang Kau menaikkan, bila sekali penyembahan yang Kau menaikkan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita satu bersyukur. Ada
kami selalu menyembah Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan di masa kami bersuka cita, kami mengucapkan lebih lagi. Yang saya mengucapkan Tuhan sama-sama dengan saya katakan, Amin. Ada sukacita? Siap memuji nama Tuhan? Berikan senyumnya kepada kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus berkati.
kita Nasya.
apapun yang terjadi di hidup kami, kami tetap memilih Engkau. Kami terus percaya, berharap, sebab kami tahu pengharapan kami tidak pernah mengecewakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau di tempat ini. Tiba saatnya Engkau berfirman kepada kami, sampaikan apa yang menjadi isi dari Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Urapi aku hamba-Mu, pakai Tuhan. Semua kami yang ada di ruangan ini, Tuhan memberkati. Perkataan manusia tidak mengubah apapun, namun satu kata saja dari Engkau ya Allah Kudus sanggup mengubahkan hati kami, sanggup membuat kami pulang tidak sama ketika kami datang hari ini. Dengan sukacita kami sambut terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, suatu sukacita besar bagi saya pribadi bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Saya senang sekali, saya antusias sekali hari ini bisa ketemu dengan jemaat Tuhan, terutama Bapak Gembala di tempat ini ya. Saya selalu kangen sama Bapak Gembala di tempat ini. Luar biasa, beliau sudah sehat. Semua berkat doa kita semua. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi kemuliaan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap doa, setiap pengharapan yang kita naikkan, yang kita ucapkan dalam keseharian kita kepada Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Anda percaya itu? Saya meyakini hal itu Bapak Ibu Saudara. Sebab kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ya, bisa kasih salam sama kiri kanan, katakan Tuhan kita Tuhan yang hidup. Iya, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia patung, ya, kalau dia apalagi ya, kalau dia benda mati, maka dia tidak akan membenarkan apapun. Betul ya? Benar Tuhan kita, dia turun ke dunia, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya. Tapi tidak berhenti di situ. Dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia hidup ada hari esok. Amin. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman, ya, rekan-rekan, anak-anak muda saya lihat banyak, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Harapanmu tidak akan hilang. Yang penting kamu di dalam Dia, Dia di dalam engkau. Amin. Baik, Anda siap hari ini? PowerPoint saya bisa ditampilkan. Judul tema khotbah kita hari ini adalah membangun keluarga ilahi. Wah, saya tertarik Bapak Ibu Saudara untuk membahas hal ini untuk kita semua pada siang hari ini, karena saya percaya kekuatan sebuah gereja itu terletak di keluarga. Tuh. Bahkan kekuatan satu bangsa sekalipun itu selalu dimulai dari keluarga. Keluarga rapuh, gereja akan rapuh. Keluarga rapuh, suatu bangsa akan hancur. Ya, tapi kalau setiap keluarga yang ada di suatu bangsa itu kuat, bangsa itu pasti kuat. Satu gereja, jemaat Tuhan yang setiap keluarga si A si B keluarganya kuat, maka gereja itu adalah gereja yang tak tergoyahkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, membangun keluarga ilahi artinya gini, membangun warisan yang abadi untuk generasi kita selanjutnya. Ini penting. Sebagai orang tua, saya percaya saya juga sudah menjadi orang tua. Anak saya hari ini berulang tahun yang ke-7, tepat hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Ini founder. Ya, terima kasih. Umur yang ke-7 hari ini Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan bagi kami, ya, puji Tuhan. Kita sebagai orang tua pasti memikirkan kira-kira apa ya yang saya bisa wariskan ke anak saya. Betul nggak? Oh iya, saya jamin orang tua pasti memikirkan hal itu. Bapak Gembala juga pasti memikirkan hal itu. Kira-kira apa yang saya mau wariskan kepada generasi saya selanjutnya, kepada anak cucu saya yang kemudian. Nah, kita buka satu ayat Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan oleh Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22a dikatakan di sana, orang baik meninggalkan warisan bagi apa? Wow. Orang tua pasti memikirkan warisan untuk anak cucunya. Warisan itu Bapak Ibu Saudara tidak melulu harta benda. Nah, terkadang dalam pikiran kita, dalam bayangan kita selama ini, termasuk saya juga, saya kira satu-satunya harta yang paling luar biasa untuk diwariskan itu adalah harta benda. Menurut ayat ini, bukan itu yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh si Amsal ini. Warisan apa kira-kira yang dimaksudkan oleh firman Tuhan untuk kita tinggalkan kepada anak cucu kita di kemudian hari? Nah, ini yang saya mau bagikan kepada Anda dan saya. Amin. Anda siap?
Ya, mungkin yang muda-muda berkata, waduh, temanya keluarga ini, ya, membangun keluarga ilahi, nggak cocok dong untuk saya. Saya kasih tahu Anda hari ini, justru Anda paling diuntungkan hari ini. Kenapa? Karena Anda masih belum berkeluarga. Anda sudah dikasih tahu kisi-kisinya, betul ya? Anda belum mengalami ujiannya, Anda sudah dikasih tahu. Betul? Oleh bocoran, ya. Masuk Bapak Ibu Saudara ya. Anda lebih diuntungkan, ya. Anak-anak muda bisa tepuk punggungnya, engkau untung datang hari ini, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Wow. Warisan apa? Warisan terbaik apa yang kita mau tinggalkan? Bapak Ibu Saudara, semua kita sudah jadi orang tua, bahkan yang akan jadi orang tua suatu saat, anak-anak muda di tempat ini, Anda suatu saat akan jadi orang tua, betul? Ya. Pasti kita memikirkan warisan apa ya? Ketika nanti saya sudah enggak ada, kira-kira saya masih diingat enggak? Kira-kira orang mengingat saya, anak saya, cucu saya, mengingat saya itu, ternyata ya, kakek saya yang bernama ini tuh loh, wow, orangnya keren. Anak cucu kita berkata gitu sama orang. Atau sebaliknya, kakek saya itu loh, gila nih. Waduh, ini Anda yang memilih, betul nggak? Oh iya Bapak Ibu Saudara, loh betul kan? Anak cucu kita yang melihat, bukan mereka yang menentukan itu, Anda dan saya yang menentukan, betul? Nah, baik-baik hari ini, hiduplah yang baik hari ini, pastikan kita tinggalkan warisan yang terbaik yang Tuhan maksudkan di dalam Amsal. Amin. Wow. Kita lihat satu orang pagi hari ini. Ya, ada satu orang bernama Charles Finney. Kekayaannya sebagian besar itu Bapak Ibu Saudara besar banget ya. Mungkin Anda tidak mengenal orang ini, tapi setidaknya Anda mengenal hartanya. Berapa itu? Dia punya harta berapa? 120. Itu banyak atau sedikit Bapak Ibu Saudara? Oh, banyak. Itu uang semua Bapak Ibu Saudara, nggak ada daunnya di sana ya. Nggak campur daun ya. Ini kaya raya, suoge, orang kaya ini orang. Punya harta berapa? 120 triliun. Wow. Tapi kita melihat apa yang orang ini lakukan, apa yang orang ini kerjakan, apa yang dia buat untuk anak-anaknya, apa yang dia buat untuk generasi selanjutnya. Saya baca kisahnya, saya lihat, wow, ini luar biasa. Kekayaannya sebagian besar Bapak Ibu Saudara, dicatat saya menemukan kisahnya. Kekayaannya yang besar ini, sebagian besar bahkan sangat besar sekali, 90% sekian disumbangkan kepada yayasan-yayasan sosial manapun yang memberdayakan orang, yang membuat orang yang hidupnya terpuruk jadi lebih baik, yang membuat orang yang hidupnya tidak bisa sekolah, dia sumbang besar. Yayasan manapun yang dia temukan, di negara manapun, orang ini sumbangkan hartanya. Dan Anda tahu, yang dia sisain untuk anak-anaknya hanya 30 miliar saja. Ini yang dia wariskan kepada anak-anaknya. Loh. Ini ketika saya baca, ini seorang ayah, seorang orang tua yang cukup aneh, unik, betul nggak? Hartanya yang sekian banyaknya, dia memilih tidak memberi sama anaknya seluruhnya, justru hanya sekian persen saja untuk anaknya. Wow. Lalu saya baca Bapak Ibu Saudara, kisah daripada anak-anaknya yang dilakukan oleh Charles Finney ini. Apa yang dia lakukan untuk anak-anaknya? Dia nggak menyuruh anak-anaknya jadi manajer di satu perusahaan, atau misalnya memiliki satu perusahaan lalu jadi bos. No, yang dia lakukan untuk anak-anaknya adalah dia menyuruh mereka kerja di restoran, bekerja sebagai pelayan, tukang pel, bekerja keras di sana. Wah, saya lihat aneh banget ketika saya baca. Tapi ini realita, ini true story Bapak Ibu Saudara. Wow. Nah, ketika suatu saat ada wartawan tanya kepada anak-anaknya Charles Finney ini, apakah kamu tahu jika papamu, ayahmu itu membagikan hartanya sebagian besar untuk yayasan-yayasan sosial di seluruh dunia ini? Jawaban anaknya Charles Finney cukup mengejutkan. Mereka bilang, iya kami tahu. Oh, mereka tahu loh, tapi mereka nggak komplain, mereka nggak memberontak kepada papanya. Kita lihat statementnya anak-anaknya Charles Finney. Bisa next? Ya, kita lihat ini statement anak-anaknya. Ya, apa yang ayah saya lakukan memang aneh. Anak-anaknya akui Bapak Ibu Saudara, aneh atau nyetrik. Ini nggak masuk logika, gitu ya. Aneh banget, unik. Ya, mungkin satu-satunya mungkin di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ayah melindungi kami dari orang-orang yang mendekati kami hanya karena Charles Finney, dia tabur
yang tidak bisa diambil oleh orang dalam hidup anak. Oh, ini anak-anaknya bisa hidup di musim apa saja ini. Oh, sudah ditempa ini Bapak Ibu Saudara. Tidak dimanjakan dengan harta. Ya. Harta banyak. Bapak Ibu Saudara, saya membaca satu kisah. Charles Finney ini melihat rekan-rekannya yang kaya seperti dia, kemudian meninggal, lalu seluruh harta bendanya diwariskan kepada anak-anak mereka masing-masing. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masing-masing anak-anak rekan-rekannya Charles Finney ini rusak hidupnya. Wah, rusak hidupnya. Kenapa? Karena hidup bermewah-mewah, hidup berfoya-foya, dan akhirnya hartanya habis begitu saja. Tidak jadi apa-apa. Anak-anaknya malah justru rusak. Sebaliknya, Charles Finney menyelamatkan anak-anaknya. Sampai anak-anaknya sendiri loh yang keluarkan statement seperti itu. Ayah kami melindungi kami dari apa? Dari orang yang mendekati kami hanya karena duit. Bahkan bukan tidak berhenti sampai anak-anaknya itu yang mengakui Bapak Ibu Saudara. Ya, saya baca ada seorang mungkin Anda kenal ya, Warren Buffett gitu ya, orang terkaya nomor 5 sedunia. Mungkin pernah dengar ya, Warren Buffett. Nah, dia melihat apa yang dilakukan oleh Charles Finney ini. Dia mengamati, lalu dia telepon sahabatnya, ya, Bill Gates. Yang mungkin Anda pernah kenal, ketemu di gang ini. Enggak ya, Bill Gates ada. Seorang Bill Gates, ya, Warren Buffett ini telepon Bill Gates. Ini yang dilakukan oleh Charles Finney ini unik, aneh. Tapi mereka memilih mencontoh apa yang dilakukan oleh Charles Finney. Coba lihat Bill Gates, hidupnya sama. Yang dilakukan oleh Warren Buffett juga sama, hidupnya sederhana. Tidak glamor. Bill Gates aja Anda pernah lihat? Dia kadang ikut anak ikut, betul. Dia bisa paksa enggak? Oh dia minggir semua, bisa sewa orang, bisa segala macam bisa. Oh dia orang kaya. Tapi tidak memilih melakukan itu. Wow, ini nilai-nilai ini yang diwariskan oleh seorang orang tua kepada anaknya. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Mereka punya statement ini. Saya lihat orang-orang kaya ini punya statement next. Mereka punya satu statement yang menarik. Ya, uang adalah hamba yang baik, tetapi apa? Tuhan yang jahat. Wah, ini statement yang mereka keluarkan, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan statement yang baru, kita sering dengar. Tapi saya berkata kepada Anda, kapan uang itu bisa jadi Tuhan? Kapan uang itu bisa jadi apa? Uang bisa jadi Tuhan yang jahat. Itu terjadi kalau seseorang berani mengorbankan kesetiaannya hanya demi uang, berani mengorbankan imannya hanya demi uang, berani mengorbankan orang lain hanya demi uang, itu uang sudah menjadi Tuhan atas orang. Betul? Yes. Atau begini, lebih gampang lagi. Misalnya kita dihadapkan kepada 2 miliar saja, ya. Kita mengorbankan, kita boleh kehilangan apapun. Yang penting kita nggak diperhamba oleh uang, atau kita memilih untuk berusaha mendapatkan apapun demi mendapatkan uang. Berusaha mengorbankan apapun demi mendapatkan uang, Bapak Ibu. Wow, kapan dia menjadi hamba yang baik? Ketika uang itu kita yang kontrol, Bapak Ibu. Jadi mau ada uang, nggak ada uang, sukacitamu tetap sama, pengharapanmu tetap sama kepada Tuhan. Amin. Tidak menentukan, karena ternyata uang tidak menjamin kebahagiaan, Bapak Ibu. Kalau uang menjamin kebahagiaan, memang uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak semua hal bisa dibeli oleh uang. Betul? Sukacita dan sejahtera, kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Betul, Bapak Ibu ya? Iya. Nah, kita melihat di sini, saya lanjut. Saya kasih contoh, ada satu orang yang kaya raya. Next slide ya. Ini Cornelius Vanderbilt. Ya, dia punya kekayaan, Bapak Ibu Saudara, 2.500 sampai 3.000 triliun. Ini ngeri kali, Bapak Ibu Saudara ya. Ketika saya baca ini orang itu punya uang sebanyak itu ya. Saya dari nggak bahaya tak? Ya, ini konglomerat pertama di Amerika, Bapak Ibu Saudara. Konglomerat, bisa search Google. Ini konglomerat pertama yang ada. Orang kaya raya, so dia tenang.
keluarga yang dihadiri oleh semua keluarga Vanderbilt ini, tidak ada satupun anaknya yang jadi jutawan. Ironis banget sih. Ketika dia meninggal, diadakan reuni, nggak ada satupun anaknya yang jadi jutawan. Kakeknya orang kaya banget, hanya tahu, tapi sayangnya hanya tahu membagi-bagi harta tanpa memberi pengertian pengelolaan yang baik kepada anak-anak. Akhirnya apa? Harta yang sedemikian rupa banyak diteliti di generasi selanjutnya bisa habis. Berarti benar patah mengatakan gunung pun kalau apa saudara? Kalau setiap hari apa itu dicabulin gitu ya, apa itu istilahnya akan habis Bapak Saudara. Sama, ini dialami oleh orang ini. Wow, harta yang sedemikian banyak dia bagi untuk keturunannya, ternyata tidak menjamin keturunannya langsung jadi jutawan atau kaya raya seperti dia. Enggak ternyata loh, malah justru sebaliknya. Karena apa? Dia hanya meninggalkan harta yang bisa dihabiskan. Dia tidak meninggalkan nilai-nilai seperti yang Charles Finney tadi bagikan untuk anak. Apa yang Anda pilih hari ini? Mari yuk kita pastikan pilihan kita pilihan yang tepat. Next slide. Ya. Di sana dituliskan legacy is not living something for people, it's living something in people. Bapak Saudara, bahasa Indonesia begini, warisan bukanlah meninggalkan sesuatu untuk manusia, tapi meninggalkan sesuatu warisan yang abadi untuk manusia itu sendiri. Sesuatu hal yang bernilai kekal, sesuatu hal yang bernilai melebihi dari apa yang dinilai dengan harta benda. Ya, harusnya warisan itu yang kita mau tinggalkan. Saya bagikan 3 saja poin dari ini untuk kita bawa pulang. Apa warisan yang terbaik yang Tuhan rindukan untuk kita wariskan kepada anak-anak kita? Amin. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, warisan iman. Ya, bisa next ya. Warisan iman. Warisan iman di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Ya. Ya, warisan kayaknya tapi yang kelihatan Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Berarti kami sehati gitu ya. Baik. Di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-7 saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang apa Bapak Ibu Saudara? Jauh lebih tinggi nilainya daripada apa? Emas fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan apa? Dirinya. Warisan iman tidak terjadi secara otomatis Bapak Ibu Saudara. Misalnya contoh ya, saya pendeta, nggak jadi otomatis anak saya pendeta. Itu nggak begitu Bapak Ibu Saudara logikanya. Ya. Warisan iman mungkin berarti kalau nanti Pak Samuel pendeta besar, gembala besar, anaknya jadi gembala besar. Belum tentu ya, bukan seperti itu. Warisan iman ini adalah begini, tidak terjadi otomatis, harus ada andil Anda dan saya di dalamnya. Harus Anda dan saya harus jadi role model di dalamnya. Betul? Ya, warisan iman. Sebab begini, ketika kita wariskan ini kepada anak-anak kita, warisan iman, itu tidak bisa diambil oleh siapapun Bapak Ibu Saudara, dan tidak akan pernah habis. Betul? Tidak akan pernah habis. Itu sebabnya kita sebagai orang tua, mari kita menjadi orang tua yang bisa membuat anak-anak kita melihat iman kita secara terang benderang kepada kita. Ya, kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Next slide. Dikatakan di sana, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu apa? Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga apa? Di dalam dirimu. Ini Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius, Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata, aku melihat iman yang hidup di dalammu Timotius. Tapi iman itu kamu dapatkan dari ibumu. Lalu dilanjutkan lagi, ternyata nggak hanya berhenti di situ. Iman itu juga kamu dapatkan dari nenekmu. Wah, ini gambaran warisan iman Bapak Ibu Saudara yang diwarisi oleh keluarga. Warisan iman itu adalah hasil dari pengaruh atau inspirasi orang tua kepada anaknya. Wah, ini PR Anda dan saya sebagai orang tua. Kita harus bisa menginspirasi, memberi pengaruh yang begitu kuat terhadap anak kita
mata, sehingga dia bisa melihat orang tuanya, orang yang beriman kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pilihan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada dua kisah yang saya temukan kisahnya di dalam ketika saya cari-cari. Jadi ada dua keluarga Bapak Ibu Saudara. Dua keluarga ini disurvei sekian keturunan selanjutnya. Apa yang terjadi dengan mereka? Jadi ketika disurvei yang pertama, bisa dilihat slide, Jonathan Edwards ini Bapak Ibu Saudara, sekitar abad-abad yang ke-17 ya. Dia memiliki keturunan 929 keturunan ya. Jadi dari kehidupan Jonathan Edwards ini diadakan penelitian Bapak Ibu Saudara ya. Dia ini seorang pendeta, seorang misionaris, dan dia punya istri juga seorang misionaris pendeta juga sana. Apa yang ditemukan Bapak Ibu Saudara? Sesibuk apapun Jonathan Edwards ini, ternyata sesibuk-sibuknya di pelayanan, sesibuk-sibuknya mengunjungi orang penginjilan sana sini, tapi satu hal yang tidak pernah dia kehilangan, dia tidak pernah kehilangan waktu bersama dengan anak-anak. Nah, ini keren. Dia menginvestasikan hidupnya untuk anaknya. Dia hadir. Dia selalu peluk anaknya. Dia selalu katakan kata-kata yang positif untuk anaknya. Dan Anda melihat, dikatakan di sana 300 orang menjadi apa? Pendeta dan misionaris dari keturunan Jonathan Edwards ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Tiga jadi anggota Kongres, bahkan satu orang sebagai wakil presiden Amerika. Saya lewat bacanya ya, itu ada banyak di situ. Anak-anaknya ada yang jadi rektor, ada yang jadi segala macam. Bagus. Dan gak ada satupun dari keturunan Jonathan Edwards ini yang menjadi beban untuk negara. Wah, karena kenapa? Dia investasikan hidupnya untuk keturunannya, untuk anak-anaknya. Dia memberikan nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa diambil, yang tidak bisa habis. Tapi kita melihat satu kisah keluarga yang selanjutnya. Next slide ya. Ini seorang next juga sih Bapak Ibu Saudara ya. Seorang ateis ya, dia punya istri juga ateis. Diselidiki daripada keluarganya, rumah tangganya. Ya. Apa yang terjadi dengan keturunan daripada seorang Max Jukes ini? Wah, ini luar biasa. Ketika diselidiki, anak-anaknya pernah bilang sama dia, "Papa, ini teman-teman kami mengajak kami ke sekolah minggu. Boleh kami ikut gak?" Apa yang dilakukan oleh ayahnya Max Jukes ini? Dia bilang gini, "Gak usah, kamu gak usah ke sekolah minggu. Kalian harus jadi ateis." Diselidiki, dari sekian keturunan yang memiliki keturunan berapa? 1026 keturunan sebagai berikut. 300 orang pernah di penjara, 450 orang hidup pesta-pora, 100 orang pecandu alkohol, 310 orang sebagai gelandangan, 55 orang jadi korban pelecehan, 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal, 60 orang sebagai pencuri dan perampok, 190 orang sebagai apa? Pelacur, 7 orang sebagai pembunuh. Mereka semua membebani negara dengan hutang. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang Anda rasanya pilih hari ini? Ini true story. Ini survei Bapak Ibu Saudara. Dari seorang ayah, dari seorang orang tua yang menginvestasikan hidupnya dengan yang sebaliknya, yang mengajari anaknya hal-hal yang buruk dan yang terjadi adalah seperti ini. Wah, tampaknya begitu hebat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Gambaran keluarga mana yang Anda pilih Bapak Ibu Saudara? Ya, gak usah dijawab-jawab aja dah. Ya, gambaran keluarga mana yang mau kita ambil menjadi role model dalam kehidupan? Ya, jawab dalam hati saja Bapak Ibu Saudara. Sebab begini, manapun yang saudara pilih tidak terjadi otomatis. Gak akan terjadi otomatis. Mau perang yang pertama, mau contoh yang pertama, mau contoh yang ini yang kedua, gak bisa terjadi otomatis. Selalu butuh peran Anda dan saya. Kalau mau yang pertama terjadi, butuh peran. Investasikan waktu yang lebih banyak pada Anda. Bagikan mereka nilai-nilai kehidupan. Tunjukkan mereka bahwa kau punya percaya yang kedua. Atau yang kedua, saya rasa kita memilih yang pertama ya. Baik, saya teringat satu kisah Bapak Ibu Saudara, saya cepat saja. Kisah seorang Abraham dan Ishak. Ini kisah yang selalu kita dengar di cerita sekolah minggu. Seringkali kita dengarkan ceritanya. Ketika mereka di atas gunung, Abraham
mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ishak bilang apa? Papa, di sini semua sudah ready nih. Kenapa kok Ishak tahu? Karena Ishak ini bukan hanya kali itu dia ikut dengan papanya ke atas gunung mempersembahkan korban. Sebelumnya dia ikut terus untuk mempersembahkan korban dan mereka bawa korbannya. Cuma kali ini nggak ada. Makanya Ishak tanya, ingati papanya, loh, ini kulunya sudah ada semua ini. Ishak hafal betul. Ini api, kayu, semua sudah ready nih. Mana anak domba yang mau dikorbankan ya? Apa yang dijawab oleh Abraham kepada Ishak? Tenang, nanti Tuhan yang sediakan. Begitu papanya ngomong, begitu Abraham ngomong sama Ishak, di kepala Ishak langsung muncul. Karena selama ini dia ikuti papanya mempersembahkan korban di atas gunung. Yang muncul di kepala Ishak, Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang sanggup menyediakan. Tidak ada rancangan dia yang jahat. Dia sanggup membuat apapun. Dia sanggup menghidupkan yang mati menjadi bangkit Tuhan. Sehingga dia tidak mau berontak, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia mau berontak, pas dia diikat oleh ayahnya, bisa aja. Kan dia lebih kuat. Abraham sudah sepuh, Bapak Ibu Saudara. Dia masih muda. Tapi kita melihat di sini, dia melihat selama ini role model contoh hidup seorang papanya yaitu Abraham yang begitu beriman, percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika papanya bilang, nanti Tuhan yang menyediakan, dia pun meyakini Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia sanggup menyediakan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Wow, dahsyat kan? Tuhan pun buktikan dia menyediakan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Seorang ayah, Abraham memberikan role model kepada Ishak sehingga sampai di titik yang orang bilang nggak masuk logika pun dia tetap percaya karena dia sudah tahu Allah ayahnya adalah Allah yang kasih. Amin. Dia lihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang anak kita lihat di hidup kita hari ini. Come on, mari Bapak Ibu Saudara, kita kasih warisan terbaik untuk anak kita, yaitu apa? Warisan iman. Next slide, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bagikan apa? Amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didilah mereka di dalam ajaran dan apa? Nasihat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sering kali kita sebagai seorang ayah ini, Bapak Ibu Saudara ya, sering kalau kita sudah sibuk kerja ya dan lain sebagainya, sering kali kita berkata, didik anak urusan istri. Enggak, Bapak Ibu Saudara ya. Selama kita ada kerjaan di luar, is okay, diambil alih oleh istri. Tapi ketika seorang ayah itu pulang ke rumah, tetap mendidik anak, mengajarkan anak hal-hal kebenaran, iman, itu tetap menjadi tulang punggungnya adalah seorang ayah. Oh iya Bapak Saudara, ini survei. Seorang ayah yang sering memeluk anaknya itu bisa percaya diri melebihi teman. Nah ya, serius. Ini saya perhatikan ke anak saya, Bapak Ibu Saudara ya, bisa tanya. Bangun tidur saya peluk, mandi saya peluk, berangkat sekolah saya peluk, sebelum pulang sekolah saya peluk, setiap kali ketemu saya peluk pokoknya Bapak Saudara ya. Karena saya baca itu, loh, berarti mempengaruhi ya. Mau tidur saya peluk, sampai dia tidur pun saya masih peluk Bapak Saudara ya. Ya masih kecil ya, tentu usia kecil yang paling dibutuhkan ya, kasih sayang seorang ayah. Baik Bapak Saudara, warisan yang pertama yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita bukanlah harta, tapi warisan apa? Pastikan ini Anda wariskan kepada anak, supaya ke depan Anda ditemukan Tuhan, wow keren, kamu sudah pulang tapi kamu mewarisi generasi yang jauh biasa. Amin Bapak Saudara. Baik, kita ke poin yang kedua. Next slide. Warisan yang kedua adalah warisan nama baik. Warisan nama baik ini penting. Yang pertama tadi adalah warisan iman. Yang kedua adalah warisan nama baik. Kenapa saya masukkan ini di poin yang kedua? Karena begini. Ada seorang anak, saya pernah baca kisahnya ceritanya, datang kepada hakim dan berkata begini, Pak Hakim, saya pengen ganti nama keluarga saya. Loh, Pak Hakim kan kaget. Kenapa Pak? Kenapa mau diganti nama keluarganya? Anak ini ngomong gini, iya Pak Hakim, aku malu dengan nama keluarga aku sekarang. Kenapa? Papa saya itu seorang bandit, seorang pencuri, seorang pemerkosa, dan lain sebagainya Bapak Saudara. Yang buruk-buruk disebutkan di depan hakim itu. Sehingga saya takut kalau nanti teman-teman saya di kampus
tahu kalau saya anaknya orang itu, dari keluarga itu, nanti saya dibully, saya malu. Minta tolong Pak Hakim, nama keluarga saya ini diganti. Luar biasa ini anak saudara ya. Sebab begini, orang itu terkenal hanya dua hal Bapak saudara ya. Yang pertama itu famous ya, itu famous itu baik, dari sisi yang baik. Orang terkenal karena dia baik, betul. Dia suka nolong orang, murah hati, ya, tidak pernah cari musuh gitu ya. Yang baik-baik lah semuanya ya, sabar gitu ya, penyayang. Dia terkenal. Oh gitu. Misalnya contoh ya, saya, kita teringat Pak Anwar ya dulu melayani di GBS Kapernaum ya. Oh, orang yang baik puji Tuhan ya. Waktu saya nggak ada, misalnya saya masih mengingat, Anda masih mengingat saya baik. Atau sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Oh Pak Anwar dulu ya, ternyata dia melayani kita di GBS Kapernaum ya. Tapi hidupnya selalu benar itu. Orang itu hanya terkenal dua Bapak Ibu Saudara. Dari sisi baik atau sisi jahat, betul? Kalau mau terkenal cepat hari ini, Anda cukup saja Bapak Saudara. Misalnya contoh ya, Anda masuk di Superindo atau Anda curi ambil semua barang itu. Pulang Bapak Saudara. Anda pasti masuk koran hari ini. Diceritakan kemana-mana. Betul nggak? Melebut TikTok dan lain sebagainya. Kan ada kisahnya itu pernah ya. Saya nggak suka nonton TikTok, tapi tiba-tiba lewat di TikTok saya. Saya malah ibu-ibu itu Bapak Saudara ya. Nggak tahu kok ajaib ya. Dia tuh pakai baju yang kayak gede gitu. Masuk apapun masuk Bapak Saudara. Gini lah sih. Tapi dikasih tanda di situ. Akhirnya kan ketangkap ya. Kok muat ya? Susu gede masuk. Apa lagi masuk? Lu yang ngomong jalannya pakai. Astaga, saya lihat tuh manusia sama sekarang itu aneh. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda memilih terkenal karena Anda itu baik atau terkenal karena Anda itu jahat? Pilih di tangan Anda. Betul? Kita yang memutuskan, bukan orang lain. Nah, itu sebabnya biar nanti anak-anak kita mengingat kita, oh bapakku dulu Tuhan baik sekali. Saya harus jadi anak yang baik seperti bapak saya. Ya, karena saya ini selalu bilang sama mama saya sama papa sih itu 11-12. Benar ya? Saya anaknya sama. Ya, padahal ya mungkin gantengnya mungkin yang sama. Ya, ketawa Anda menghina saya. Ya. Bapak Ibu Saudara, next slide. Saya kasih satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-22, ayat 1a. Yang dicatat oleh firman Tuhan di sana apa? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Walaupun tapi saya masih pengen kekayaan nih. Saya lebih ingin kekayaan daripada nama baik. Alkitab mencatat nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang segunung sekalipun. Nama baik itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh. Kenapa nama baik itu penting? Misalnya gini, saudara kehilangan keuntungan demi mendapatkan nama baik, itu pilihan yang pertama. Saudara kehilangan keuntungan demi mendapatkan nama baik, atau mengorbankan nama baik demi mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu Saudara, pilihan yang tepat ya, luar biasa. Gembala tadi udah pergi. Memang jemaatnya di sini dahsyat ya Bapak ya. Saya sebentar lagi amen ini ya. Sebentar lagi saya selesai ya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Kita pastikan kita memilih hal yang tepat ya. Jangan sampai kita mengorbankan iman kita, mengorbankan segala hal, mengorbankan nama baik kita hanya demi mendapatkan cuan. Ya, saya kasih contoh misalnya, beli di toko A ini loh. Toko A ini ya memang agak mahal dikit daripada toko sebelahnya. Tapi orangnya jujur loh, orangnya baik. Kalau misalnya barangnya ada yang kurang dia kasih tahu loh. Beda dengan toko yang sebelahnya. Tokonya memang nama tokonya Haleluya. Nama toko boleh Haleluya Bapak Saudara ya, tapi orangnya Halelupa ya. Iya Bapak Ibu Saudara. Kalau beli di toko namanya Haleluya itu, orang ya agak murah tapi orangnya suka bujuin. Bohong, dia bilang ini barangnya api dan semua kasih kita beli, bawa pulang kita lihat
segala macam lah. Ya gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara ya, kita pilih yang terbaik. Kita wariskan yang terbaik kepada anak-anak kita, yaitu apa? Nama baik. Kenapa nama baik itu penting? Next slide. Yang pertama, nama baik itu adalah aset. Katakan nama baik itu aset. Wow. Seorang Warren Buffett berkata, Bapak Ibu Saudara, Berkshire itu nama perusahaannya dia, Bapak Ibu Saudara ya. Boleh kehilangan uang, bahkan boleh kehilangan banyak uang, tetapi tidak boleh kehilangan nama baik. Bahkan sedikit pun. Dia bilang perusahaannya boleh rugi berapapun, tidak peduli dia. Tapi dia tidak rela jika nama perusahaannya kehilangan nama baik, walaupun sedikit pun. Seorang Warren Buffett ini gak mau, karena dia tahu nama baik ini adalah aset. Diperlukan, ini Warren Buffett ini berkata, diperlukan waktu 20 tahun untuk membangun nama baik. Enggak gampang membangun nama baik, betul ya? Enggak gampang Bapak Ibu Saudara membangun nama baik. Tetapi hanya butuh waktu 5 menit untuk merusaknya. Betul enggak? Oh ya, misalnya contoh. Saya misalnya, kalau saya jauh-jauh Bapak Ibu Saudara ya, saya sudah bangun sekitar nama baik saya. Misalnya ya, pulang dari pelayanan sini saya curi ayam di depan sana. Apakah nama baik saya masih bertahan? Ada sudah gini, waduh, ini pendeta pencuri ayam. Kemana Bapak Ibu Saudara? Untuk membangunnya butuh waktu yang gak sedikit Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk menghancurkannya, Warren Buffett ini berkata hanya 5 menit saja. Singkat Bapak Ibu Saudara. Ya, jika Anda merenungkan ini, Anda akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Jika kita sebagai orang tua hari ini merenungkan bahwa nama baik kita adalah aset terbaik untuk anak-anak kita nantinya, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Warren Buffett ini memiliki kekayaan yang besar Bapak Ibu Saudara ya. Dia orang kaya nomor 5 sedunia. Ya. Ini orang kaya ini Bapak Ibu Saudara. Tapi dia punya statement seperti ini. Dia tidak gelap mata dengan kekayaan yang besar. Dia tidak bingung mencari keuntungan yang sedemikian banyak, tapi dia mementingkan nama baik supaya orang mengingat dia dengan nama baik, bukan dari kaya dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Pastikan orang mengingat Anda dan saya. Oh iya. Baik, puji Tuhan. Saya teruskan Bapak Ibu Saudara. Next slide. Ada orang kaya di Hong Kong. Ya, orang terkaya di Hong Kong Bapak Ibu Saudara pernah bilang begini. Reputasi yang baik dari Anda dan perusahaan Anda adalah aset yang tidak ternilai, yang tidak tercantum dalam laporan keuangan. Orang terkaya di Hong Kong ini pernah berkata begini, jika Anda mau tahu perusahaanmu itu baik, punya nama baik, Anda keluar, tanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya, si A tanya, pergi sana tanya, menurutmu perusahaan itu gimana? Apakah orangnya bilang, oh perusahaannya itu baik, tidak suka nipu? Atau sebaliknya, kamu kenal perusahaan ini? Oh kenal. Menurutmu gimana? Aduh. Dengar kata aduh saja berarti apa? Jelek. Perusahaanmu boleh besar, kekayaanmu boleh banyak, tapi jika orang mendengar tentang engkau, tentang pekerjaanmu jelek, maka aset kita hilang. Betul? Aset kita, nama baik kita hilang. Ya. Nama baik itu adalah aset. Yang kedua, next slide. Nama baik itu adalah kepercayaan. Oh, contoh. Nah, kenapa nama baik itu aset? Dan yang kedua adalah nama baik itu adalah kepercayaan. Misalnya, di suatu perusahaan, kita sebagai orang tua baik-baik kepada bos. Lalu kita sudah nggak ada, anak kita meneruskan. Lalu anak kita mengalami kesusahan, datang kepada bos yang sama. Kita tolong pinjam uang bos, aku lagi kesulitan. Jika kita orang tuanya baik dulu, pasti bosnya ingat, betul. Oh, ini anaknya si A ya? Iya, betul Pak. Baik ini. Betul nggak sih? Mempermudah hidup anak-anak, betul? Tapi atau sebaliknya, gitu ya. Ketika anak kita datang kepada bos,
kamu anaknya sini ya? Iya. Jangan ke sini. Kalau bisa keturunanmu juga jangan ke sini. Waduh, ngeri kali. Itu kenapa bisa terjadi? Ya, dari apa yang kita tabur Bapak Saudara ya? Dari apa yang kita tanam dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, itu sebabnya pastikan nama baik Anda terjaga dengan baik. Karena itu aset kita. Yang kedua adalah menimbulkan kepercayaan, bukan hanya untuk Anda, tapi untuk keturunan kita. Yang ketiga adalah nama baik itu dalam memberikan kedamaian, Bapak Saudara ya. Kemana-mana Anda pergi gitu ya, nggak perlu takut, betul nggak sih? Karena Anda itu orang baik, nggak perlu Anda khawatir ada musuh, nggak ada musuh. Karena Anda kemana-mana selalu membawa damai yang positif, betul? Iya Bapak Ibu Saudara. Dunia kita jadi luas, dunia anak-anak kita pun jadi luas. Tapi kalau coba sebaliknya, kita nggak punya nama baik Bapak Ibu Saudara. Wah, kita kehilangan ketiga poin ini, yaitu aset, kepercayaan dan kedamaian. Waduh, dunia kita tambah sempit Bapak Ibu Saudara ya. Oke, mari kita memilih pilihan yang tepat hari ini. Nama baik itu adalah jaminan. Anda punya nama baik, Anda akan dapat kemudahan. Bukan hanya Anda yang dapat kemudahan, anak-anak cucu Anda akan dapat kemudahan. Karena orang-orang akan mengingat Anda. Oh, kamu anak ini ya. Itu terus menerus Bapak Ibu Saudara. Dampaknya itu panjang banget. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya nama baik walaupun Anda nggak ada di situ, tapi seolah-olah Anda hadir di situ. Ketika Anda punya nama baik, walaupun Anda sudah meninggal mungkin, tapi seolah-olah Anda masih hidup dan masih ada di situ. Kenapa? Karena dampak yang Anda tanam itu tidak pernah hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Orang-orang tua di tempat ini siap melakukan hal yang positif untuk anak-anak kita, menjaga nama baik kita. Amin. Biar nanti anak-anak kita ketemu di sekolah. Oh, kamu anaknya si ini ya? Oh iya. Oh, papamu itu hebat. Wah, gitu Saudara ya. Jangan sampai sebaliknya Bapak Saudara. Kamu anaknya si Ayo ya? Oh, papamu itu berani gitu. Aduh, anak kita langsung bahaya toh. Ya. 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 Next slide Bapak Ibu Saudara. Nama baik atau buruk, ini yang perlu kita perhatikan. Nama baik atau buruk pasti diwariskan kepada anak kita. Ini nggak bisa ditawar. Hanya ada dua. Anda mau wariskan yang mana? Nama baik atau nama buruk tetap akan terwariskan. Amin. Gak ada pilihan ketiga Bapak Ibu Saudara. Pastikan Anda memilih mewariskan. Yang pertama yaitu apa? Yang baik untuk generasi anak. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya waktu sampai jam berapa ya Pak? Saya turun aja. Ya. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Poin yang ketiga. Warisan karakter. Sama-sama katakan warisan karakter. Tadi warisan yang pertama apa? Warisan iman. Yang kedua warisan nama baik. Warisan nama baik dibagi tiga yaitu apa? Aset kita, kepercayaan, kedamaian. Oke, kita masuk ke warisan karakter. Karakter ini kenapa kok penting? Ya Bapak Saudara ya. Karakter itu apa sih? Next slide. Karakter itu adalah pola pikir, perasaan dan tingkah laku berdasarkan prinsip yang dihidupi setiap hari. Pertanyaannya, kapan kebiasaan itu jadi karakter? Kapan kebiasaan Anda dan saya jadi karakter Anda? Gampang saja Bapak Saudara. Saya kasih perumpamaan yang paling gampang. Misalnya contoh, Anda berbohong awal-awal pertama sekali, Anda masih takut-takutin. Saya berbohong berdosa ya. Berbohong yang kedua, bohong yang ketiga, gitu ya. Lalu Anda bilang, enggak terjadi apa-apa ya. Saya sudah bohong 3 kali, enggak ada yang terjadi, aman saja. Enggak ada gempa bumi gitu ya, enggak ada perubahan cuaca, aman tenteram. Lalu Anda terus Bapak Saudara ya, berbohong terus bohong. Akhirnya apa? Jadi habit, jadi kebiasaan. Berubah jadi karakter sehingga apa-apapun Anda dengan gampangnya berbohong dan tidak merasa berdosa lagi. Justru sebaliknya Bapak Saudara ya. Kalau dulu awal-awal berbohong merasa berdosa, ini sekarang karena terbiasa. Kalau tidak berbohong merasa berdosa. Anda menangkap nggak foto saya? Ya, saya ulangi Bapak Saudara. Ada yang menangkap ya? Kalau awal-awal dulu berbohong merasa takut berdosa. Karena sudah jadi karakter, jadi habit. Kalau tidak berbohong malah merasa berdosa. Wah ngeri, ini ngeri kali
Saudara ya. Ya, ini karakter yang jelek, karakter yang tidak baik, yang kebiasaannya tidak baik, yang sudah jadi karakter Bapak Ibu. Iya. Nah itulah sebabnya di dalam Amsal pasal yang 22 ayat ke-6 next. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Bapak Ibu Saudara, ya. Ada satu peribahasa pernah saya baca begini. Anak-anak itu adalah seperti buku yang kosong. Anda dan saya adalah yang memegang pulpennya. Jadi Anda mau tulis apa di buku kosong itu, Anda akan terisi. Jadi Anda sebagai orang tua, Anda dan saya, pastikan yang Anda ukir, yang Anda tulis di buku kosong itu adalah yang bernilai ke kamu. Amin. Tapi kalau sebaliknya yang Anda isi di buku itu hal-hal yang gak berguna, hal-hal yang gak penting, maka anak Anda akan jadi seperti itu. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Misalnya ini, Anda larang anak Anda, jangan rokok. Merokok itu gak baik. Tapi sambil Anda gini di depan anaknya. Awas kamu rokok ya. Oh jadi tiru. Gak baik buat kamu. Nanti kamu sakit apa ini namanya? Paru-paru. Nanti paru-parumu sakit tapi terus. Sama asamnya tambah lebih gede. Anak akan bingung lihatnya. Ini nilai kebenaran mana yang saya mau ikuti Bapak Ibu Saudara. Anaknya bingung. Loh, cari papaku ini orang oleh rokok. Tapi dia kok gini-gini ya. Kapan Bapak Ibu Saudara? Jangan pasang standar ganda kepada anak kita. Anak kita akan bingung. Cukup satu standar saja. Kayak sepeda motor, standarnya satu. Kalau satu ya miring gini. Ya. Kalau jagang dua itu berarti tengah-tengah. Nah itu nggak jelas kiri atau kanan ya Saudara ya. Ya, seorang Profesor James T. Wilson dan temannya Richard J. Hellstein pernah berkata begini. Penyebab utama orang berbuat jahat adalah kurangnya pengajaran tentang moral di masa anak-anak, terutama pada masa pembentukan moral di usia 1 dan 6. Makanya di usia masih anak-anak ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dari 1 sampai 6, 1 sampai 12 itu kita masih bisa memerintah mereka, betul? Kita masih bisa, kamu sama begini. Tapi dia atas lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, Anda tinggal menontonnya saja. Dia yang remotif. Loh ya serius, coba aja anak belum berusia 17. Anda bisa kekang, Anda semakin kekang semakin apa? Semakin ojol. Kalau lagi pakai pesawat ya Bapak Saudara ya. Iya, makanya di usia yang muda-muda ini ayo dong. Tulis buku kosong itu. Tulis nilai-nilai yang penting, yang berharga di sana. Amin Bapak Saudara? Iya, mari orang-orang tua di tempat ini. Sebab begini, next slide, sebab begini. Karakter itu adalah lebih penting daripada karisma. Katakan, karakter lebih penting daripada karisma. Kadang-kadang kita itu sibuk membangun karisma Bapak Ibu Saudara. Gimana supaya aku berkarisma ya? Kayak Bapak Gembala di sini ya. Hadiratnya langsung terasa kalau dia datang gitu ya. Ya, nggak usah bingung bangun karisma. Kenapa? Karena begitu kita punya karakter yang baik, karisma itu akan muncul dengan sendirinya. Karisma tidak perlu dibangun Bapak Ibu Saudara. Lihatlah figur-figur siapapun. Misalnya contoh, siapa? Pak Philip Mastova, siapapun. Mereka punya karisma. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka sudah bangun sekian tahun. Tidak uju-uju langsung, punya karisma. Ya nggak bisa Bapak Ibu Saudara ya. Nggak bisa seperti itu. Nggak, simsalabim, langsung punya kemuliaan gitu ya. Nggak ada Bapak Ibu Saudara ya. Ya, mari kita sibuk membangun karakter kita. Dan karakter ini kita wariskan untuk anak-anak kita. Next slide. Nilai-nilai yang kita ajarkan kepada anak kita harus pastikan bahwa kita pun melakukannya lebih dahulu. Ya. Next. Nilai-nilai lebih mudah ditangkap pada waktu dipraktekkan daripada dibicarakan. Perkataan itu membangun, tetapi teladan itu apa? Menggerakkan. Anda tidak bisa mewariskan apa yang Anda tidak punya. Next slide lagi. Anak-anak bukan pendengar yang baik, tapi peniru yang ulu.
ini orang tua catat baik-baik. Anak kita itu bukan pendengar yang baik, tetapi peniru yang baik. Apa karakter apa yang dia lihat kepada orang tuanya setiap hari, itu yang akan dia tiru. Seperti contoh yang saya bilang tadi. Kalau bapaknya seorang pemabuk, bapaknya tuh larang anaknya jangan mabuk, ya nggak bisa Bapak Saudara. Karena dia lebih digerakkan, lebih menangkap apa yang dia lihat ketika ketimbang apa yang dia dengar. Ya, makanya hati-hati kita orang tua untuk kita mengerjakan sesuatu di hadapan anak-anak dan saya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya next lagi, terakhir ya. Udah cukup, udah jam 11. Next lagi satu lagi. Ini aja. Next. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Saya lihat Anda sudah mulai bosan dengan saya. Saya cepat-cepat saja Bapak Saudara ya. Saya takut nanti malah ini. Ya, oke. Terus lanjut. Lupa, enggak bosan. Pak, ini sama ibadahnya sampai jam berapa ya? Sampai jam 6 sore lah. Ya. Sengaja saya kasih apa ini liputan 6 ya. Liputan 6 yang terpercaya itu supaya Anda tidak menduga saya lambe tura ya. Ada seorang Muhammad El-Erian. Ini seorang pria yang rela tinggalkan gajinya tiap bulan. Gajinya berapa tiap bulan? 99 miliar. 99 miliar buset. Aduh, ibu-ibu kalau mendengarkan ini tunggu dong. Pak, alamatnya mana? Gajinya 99 miliar per bulan. Saya bayangin aja. Ini per bulan ya. Kalau dia mau contoh ya. Per bulan yang bisa beli 5 rumah per bulan di Galaxy di GM itu. Lama-lama 10 pulau gitu dia punya semua. Dalam setahun dia sudah memiliki semua. Ngeri kali orang. Satu bulan gaji sebanyak itu loh. Ya. Tapi kita lihat, saya kasih tunjuk ya. Dia suatu hari memberikan kabar yang mengejutkan bahwa dia mau keluar dari perusahaan tempat dia bekerja. Dia punya gaji yang sangat fantastis, 99 miliar per bulan. Kaget semua orang. Loh, gak salah tak? Gak bahaya tak kamu keluar? Oh ini mau gede gitu ya? Ya, kita lihat jam kerja daripada Muhammad El-Erian ini ya. Bangun jam 4 pagi, ya. Jam 4.30 setengah 5 dia sudah memperhatikan pergerakan saham dunia, gitu ya. Kemudian setelah itu dia menulis kolom ekonomi, dia komentar, buat surat kabar. Jam 9 pagi dia sudah di kantor sampai jam 1 malam. Dia cuma tidur 3,5 jam tiap hari. Dan itu setiap hari gitu terus, hidupnya muter gitu, terus menerus. Sampai suatu saat dia pulang ke rumah, dia buka pintu, anak gadisnya yang 10 tahun menunggu dia, duduk di sofa. Kaget dia, loh, kamu kan belum tidur. Anak gadisnya bilang, Papa duduk di sini sebentar ya, tunggu, ada yang mau saya. Lalu anak gadisnya ini masuk kamar, dia ambil satu buku, dia kasih ke ayah. Minta tolong Papa baca. Ini ada 22 kisah, 22 peristiwa penting di hidup saya yang Papa tidak pernah hadir satu kali pun. Lalu Muhammad El-Erian ini baca ulang-ulang. Semakin dia baca, semakin sakit hati dia, semakin tertusuk hatinya. Dia bawa ke kamar, dia baca terus. Dia kepikiran dan dia tidak bisa tidur. Awal-awalnya dia pengen ngomong sama anak gadisnya, saya itu kerja keras supaya kamu dapat fasilitas. Saya itu kerja keras supaya kamu bisa sekolah. Dia pengen jawab sesegera mungkin. Tapi ketika dia baca buku yang anaknya kasih, 22 peristiwa penting dalam hidupnya, ayahnya tidak pernah hadir satu kali pun. Ini yang membuat Muhammad El-Erian ini keluar dari perusahaan tempat dia bekerja yang gaji sangat fantastis, 99. Demi apa? Dicatat di sana. Demi wow. Ini keren Bapak Saudara.
Walaupun dia keluar ke sana tapi duitnya sudah banyak ya. Aduh, dia keluar pun aku wes dia. Tapi kan manusia itu kan pasti pengen terus ya. Kalau bisa gali sumurnya sampai kering. Manusia kan gitu Pak Saudara ya. Sudah dapat ayo lagi. Masih ada lagi, cepat terus. Makanya Saudara, kita belajar dari kisah ini. Saya kasih tahu pesan beliau yang saya baca. Ini pesan dari beliau ini yang rela meninggalkan tempat kerjanya, yang gajinya fantastis demi anaknya. Dia bilang begini apa? Intinya bukan berhenti atau tidak, ya, karena ini nggak bisa diterapkan untuk semua orang tua. Tapi ini yang dia lakukan, ini kisah yang dia lakukan. Ya. Intinya bukan berhenti atau keluar di satu tempat kerja, tapi dia bilang begini: menjadi orang tua itu bukan untuk main-main. Menjadi orang tua itu bukan untuk main-main. Sebab kenapa dia bilang? Sebab ketika Anda jadi orang tua, maka Anda harus menginvestasikan seluruh hidup Anda kepada anak. Ketika dia baca 22 poin itu, dia baru mengerti poin ini, bahwa ketika dia menjadi orang tua, dia tidak punya pilihan yang lain. Tidak ada pilihan yang jauh lebih berharga ketimbang anaknya. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, amin. Ayo mari hari ini yuk kita belajar dari kisah orang seperti ini. Biar kita melakukan segala sesuatu dengan pola pikir cara pandang seperti ini. Amin. Gak harus keluar dari tempat kerjamu, tapi ingat ini, ketika engkau menjadi orang tua, ketika Anda dan saya jadi orang tua, anak-anak muda di sini, suatu saat Anda jadi orang tua, itu bukan untuk main-main, bukan untuk coba-coba. Makanya bersyukur Anda hari ini jika mendengar firman ini. Sebelum Anda menikah, Anda sudah memahami ini. Menjadi orang tua itu bukan untuk main-main, bukan untuk coba-coba, tetapi dibutuhkan satu pengorbanan. Betul? Ibu-ibu di tempat ini betul? Betul. Oh ya, seorang orang tua berani tidak makan asal anaknya makan. Oh ya, Bapak Ibu Saudara. Memang ada beberapa orang tua yang sebaliknya ya. Ada orang tua yang tega ke anaknya gitu ya, mengantarkan anak dan sebagainya, adalah. Tapi kita nggak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang cinta dan mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga kita. Amin, Bapak Saudara. Saya udah pemain musik ke depan. Saya takut saya jalan terus waktunya. Ya. Ayat yang terakhir, 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada apa? Mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam apa? Tidak ada satu sukacita yang lebih besar ketimbang kita mendengarkan anak cucu kita hidup dalam kebenaran. Saya berani berkata Bapak Saudara, Anda tidak perlu mendoakan anak Anda untuk kaya raya. Oh ya, jauh. Tapi Anda perlu mendoakan anak Anda untuk supaya anak cucu Anda hidup dalam kebenaran. Sebab begini, keturunan orang benar tidak pernah meminta-minta. Keturunan orang benar pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Saya jemput semua kita bangkit berdiri. Biar ini menjadi doa dan kerinduan kita bersama. Kita minta kekuatan daripada Tuhan hari ini. Kita semua orang yang terbatas, kita punya kekurangan masing-masing, Bapak Saudara. Tapi mari kita belajar bersama. Biar hari ini firman sudah kita dengar, dalam kita membangun keluarga, kita pastikan warisan terbaik untuk anak cucu kita. Kita wariskan iman, ya, wariskan nama baik, wariskan karakter untuk anak cucu kita. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kalau harapan,
menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang ibu yang baik tidak gampang, Bapak Ibu. Mendidik anak-anak tidak gampang. Tapi Tuhan rindukan Anda dan saya. Wariskan ini. Sebab harta kapan saja bisa habis, Bapak Ibu. Sebanyak apapun bisa habis. Pastikan kita wariskan warisan yang abadi untuk anak cucu kita. Pilih warisan yang terbaik. Jangan yang bisa dicuri orang. Jangan yang gampang habis. Biar kita wariskan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Supaya suatu saat anak cucu kita mengingat kita. Mereka terberkati dengan kisah hidup kita. Bahkan bukan hanya anak cucu kita, orang lain yang melihat hidup Anda dan saya menjadi role model, menjadi contoh, menjadi berkat bagi semua orang. Mereka bisa mencontoh bagaimana kita menjadi seorang papa. Mereka bisa mencontoh bagaimana kita menjadi seorang ibu yang baik. Mari kerjakan bagianmu. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan mampukan saya menjadi seorang ayah yang baik. Bisa mengimpartasikan iman kepada anak-anak. Bisa mengimpartasikan nama baik. Bisa mewariskan karakter yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Mari bisa angkat tangan lebih tinggi dari kepala. Ku pandang wajah-Mu dan terseru. Kami mau Tuhan bertolonglah, ku datang dari-Mu. Peganglah tangan-Mu, saya berikan kesempatan untuk Anda mendoakan anak-anak. Doakan mereka. 1-2 menit saja. Ambil waktu doakan anakmu. Mereka butuh doa. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami. Kami sering melupakan hal-hal yang abadi untuk kami wariskan ke generasi. Makasih Tuhan. Terpuji. Kami bersyukur firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih. Kamu mampukan kami sebagai orang tua untuk bisa menjadi contoh, menjadi ibu, menjadi ayah yang baik kepada anak-anak kami. Berkati kami semua. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan percuma. Kami pulang, kami mengerjakannya, kami menghidupinya Tuhan. Firman-Mu berbuah bagi kemuliaan nama. Semua kami yang sudah mendengar firman-Mu diberkati hari ini. Terima kasih. Bersyukur dan berdoa kepada dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, silakan kepada ayat. Untuk pada siang hari ini, saudara semata berdiri bersama-sama.
Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai pada kami, pada raya kami mulai awal dan pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, semuanya Engkau berjalan lancar, semuanya kami kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada ibadah raya siang hari ini. Engkau berkati masing-masing kami, berkati dalam usaha, dalam kerjaan, pelayanan kesehatan, rumah tangga, kuliah, sekolah, masa pertemuan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terlebih Kau berkati kami usaha melayani dalam ibadah siang hari ini. Kau berkati Bapak Pastor Anwar Warubu yang melayani firman Tuhan pada siang hari ini tentang keluarga yang indah menurut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau berkati dalam pelayanan, dalam usaha, dalam kesehatan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus berkati anaknya kantor dalam sekolah yang beri nasihat dan menjaga perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Saudari Misha yang melayani sebagai WL, Saudari Alvina dan Saudari Selvi yang melayani sebagai singer. Kau berkati mereka mengenali semua indah dan panggung Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Ibu Hermin dan Ibu Ike yang melayani sebagai kolektan. Kau berkati mereka semua indah dan panggung Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Ibu Tanti dan Lisa yang menyampaikan pengumuman. Saudara SK yang sedang melayani bagian operator LCD, Saudara Andreas yang sedang melayani bagian sound mixer, Saudara Diki yang sedang melayani bagian dokumentasi. Kau berkati mereka semua indah dan panggung. Tuhan Yesus, Kau berkati Ibu Fana, Pendeta Muda Yusat dan Saudari Misha yang melayani pada sekolah minggu. Berkati mereka semua indah dan panggung. Kau berkati para pemain musik. Kau berkati Saudari Amel Melodi yang sedang melayani bagian piano, Saudara Yoel yang sedang melayani bagian bass, Saudara Yosua yang sedang melayani bagian pemain drum, dan Saudara Bima yang sedang melayani bagian gitar. Kau berkati mereka sebagai hari semua ini dan panggung. Kau berkati masing-masing kami, Tuhan berkati dalam setiap usaha, dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, rumah tangga kami, Tuhan Yesus, keluarga kami masing-masing. Kau berkati dalam sekolah, kuliah kami, Tuhan Yesus, masa pertemuan kami. Kau berkati semuanya Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berdoa Tuhan untuk anak-anak yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Kau berkati Ibu Sumiati, Tuhan Yesus, yang sedang menjalani pemulihan kesehatan. Kau berkati juga buat Ibu Suwati yang menjalani pemulihan kesehatan kakinya. Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk Ibu Esrelin yang sakit, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau sendiri menjamahnya. Untuk anak Jesslyn juga Tuhan, Kau jamah pulihkan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa yang menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan Yesus, Kau hancurkan kuasa penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kau berkati tangan-tangan usaha memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat-Mu berkali ganda. Tuhan, Kau tutup fokus kami seluruh Kau saudaramu, tutup fokus keluarga, kesehatan, atau benda pekerjaan kami. Jauhkan kami sana marah bahaya, kecelakaan depan saya penyakit orang jahat, dan salah gangguan, serangan kegelapan, dan salah magic, salah kali panah kegelapan. Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makan kesehatan, berkat kami serta menjaga perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tetap berlaku menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,